Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agil Yudhistira, NRP 15 2019 132, bersama rekan saya Muhammad Hafiz Al-Faridzi dengan NRP 15 2019 108, dan Muhammad Hafid Ibni Anwar dengan NRP 15 2019 129. Kami dari kelompok C3 akan mempresentasikan proyek akhir yang telah kami buat dengan judul aplikasi Meet Detector. Untuk penjelasan pertamanya akan dijelaskan oleh Muhammad Hafid. Terima kasih kepada Saudara Agil. Untuk yang pertama itu, pokok bahasan kita itu ada tiga. Yang pertama adalah latar belakang, metode penelitian, dan ketiga itu reprocessing. Untuk latar belakangnya sendiri, Indonesia mempunyai hasil alam yang melimpah disebabkan tanah yang produktif serta terdiri dari ribuan pulau. Sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian selaku petani serta pula selaku nelayan. Bukan cuma itu saja, Indonesia pula jadi salah satu negeri yang mempunyai bermacam peternakan hewan. Salah satunya peternakan sapi. Daging sapi mempunyai banyak sekali kandungan yang berguna untuk manusia. Salah satu kandungan gizi dalam daging sapi yang sangat berguna untuk tubuh manusia ialah protein. Tidak hanya itu, dalam daging sapi juga ada kandungan zat besi yang sangat besar karena bisa menghindari anemia. Dari kandungan yang ada dalam daging sapi tersebut sangat besar manfaatnya. Akan tetapi, di Indonesia saat ini banyak sekali kecurangan dalam hal penjualan daging sapi tersebut. Maraknya daging sapi berkualitas rendah dan tidak layak dikonsumsi, menjadi salah satu kecurangan dari pihak yang tidak bertanggung jawab dan sangat meresahkan masyarakat. Masyarakat membutuhkan pengetahuan yang cukup untuk bisa membedakan daging sapi yang layak dikonsumsi atau tidak. Dalam mendeteksi kualitas dari daging sapi dapat memanfaatkan sarana dari media komunikasi seperti smartphone. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama itu ada diagram alur. Di sini terdapat 8 kotak yang mempunyai masing-masing fungsi. Yang pertama itu ada membuat gambar. Membuat gambar itu citra akan ditampilkan pada GUI yang telah disediakan. Kemudian ada input nilai K, nilai yang akan digunakan untuk menentukan clustering warna pada citra yang digunakan. Yang ketiga ada Gaussian filter, metode yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan noise pada citra yang digunakan dengan memberikan efek blur. Keempat ada sharpening image, metode yang digunakan untuk membuat citra yang digunakan terlihat lebih jelas atau warna yang digunakan pada citra terlihat lebih tajam. Yang kelima ada Kamians, yaitu proses clustering image yang keenam ada menampilkan nilai mean, menghitung layar data RGB. Yang ketujuh ada menampilkan standar deviasi, nilai yang akan digunakan untuk menentukan kategori daging tersebut baik atau buruk. Yang kedelapan itu ada menampilkan kualitas daging, menampilkan hasil akhir setelah melakukan klasifikasi dengan keluaran berupa daging ini termasuk kualitas baik atau buruk seperti itu. Untuk flowchart sendiri akan terlihat seperti ini. Yang pertama itu awalnya seperti biasa dari start dulu kemudian atau mulai, kemudian akan memanggil prosedur untuk menampilkan objek atau citra yang digunakan, kemudian memanggil prosedur untuk mengubah warna dasar yang asalnya BJR menjadi RGB, kemudian memanggil prosedur untuk melakukan Gaussian blur dari citra yang digunakan, kemudian memanggil prosedur untuk melakukan sharpening image dari citra yang telah diberikan Gaussian blur, kemudian memanggil prosedur untuk melakukan commands dengan nilai input yang dimasukkan oleh user sendiri, di mana nilai input ini jika termasuk angka atau tidak. Kalau misalkan tidak termasuk integer atau angka, maka keluarannya adalah seperti warning berupa masukkan hanya angka. Kemudian akan langsung aplikasi tertutup jika user menekan tombol OK. Tetapi jika input nilai K itu berupa integer atau angka, maka akan dilanjutkan ke proses berikutnya, yaitu di mana terdapat satu variabel yang isinya itu berupa nilai 10. Kemudian memanggil prosedur untuk melakukan proses comment secara keseluruhan dengan menggunakan input K yang tadi dimasukkan dan satu variabel attempts ini untuk menampilkan hasil dari combine result untuk hasil akhirnya. Kemudian memanggil prosedur untuk melakukan commands, yaitu menghitung rata-rata dari hasil perhitungan commands di atas dan menampilkannya ke dalam nilai RGB. Dan nilai tersebut akan ditampilkan pada edit box yang telah disediakan pada GUI. Kemudian menghitung simpangan baku menggunakan nilai dari means
dan yang digunakan untuk mengkategorikan citra yang digunakan itu termasuk daging dengan kualitas baik atau buruk. Dan nilai simpangan baku ini akan ditampilkan pada edit box pada GUI. Untuk pengkategorian sendiri itu terdapat 5 kategori dengan nilai rentang simpangan baku yang berbeda setiap masing-masingnya. Yang pertama itu ada simpangan baku. Jika lebih besar dari 76 dan kurang dari sama dengan 85, maka daging tersebut itu berkualitas sangat baik. Tetapi jika tidak, apakah simpangan baku itu lebih besar sama dengan 70 dan simpangan baku kurang dari sama dengan 75? Jika iya, maka kualitas daging tersebut itu termasuk baik. Kemudian yang ketiga, dicek kembali apakah simpangan baku itu lebih besar sama dengan 60 dan kurang dari sama dengan 69. Jika iya, maka kualitas tersebut termasuk buruk. Kemudian, jika simpangan baku itu lebih besar dari 40 dan simpangan bakunya kurang dari sama dengan 59, maka daging tersebut berkualitas sangat buruk. Dan untuk yang terakhir, apakah simpangan baku itu kurang dari 40 dan lebih dari 85, maka daging tersebut adalah tidak terdefinisi. Semua hasil ini itu akan ditampilkan pada edit box, tergantung dari simpangan bakunya berapa. Seperti itu. Untuk proses selanjutnya itu ada proses pre-processing yang akan dijelaskan oleh Agil. Maka pada Agil. Oke, baik. Yang selanjutnya itu ada pre-processing. Nah, yang pertama itu ada pengambilan citra. Nah, di mana pengambilan citra ini kami menggunakan library cv2.imread. Nah, pengambilan citra ini dilakukan dengan cara menekan tombol proses pada GUI yang sudah disediakan. Citra yang digunakan telah ditetapkan pada sistem code. Nah, sehingga citra tidak dapat diinput secara manual. Next. Nah, yang kedua itu Gaussian image. Jadi setelah gambar ditampilkan, maka sistem akan membuat gambarnya menjadi blur. Nah, Gaussian image ini berfungsi untuk memberikan efek blur sehingga mengurangi noise yang terdapat pada citra. Kernel yang digunakan pada metode ini adalah kelipatan 3. Semakin besar kelipatan yang dipakai, maka efek blur yang didapatkan akan terlihat lebih jelas. Nah, untuk programnya ada di atas. Kami menggunakan library dari cv2.gaussian blur dengan gambar yang telah diubah yang asalnya dari GBR menjadi RGB dengan kernel 9,9. Nah, yang selanjutnya adalah sharpening image. Pada sharpening image ini terdapat kernel 3x3 yang akan digunakan oleh setiap pixel pada citra yang digunakan. Lalu, setiap nilai pixel akan dikonvolusikan dengan nilai array yang telah ditetapkan oleh sistem. Nah, untuk programnya, pertama ada sebuah variabel filter. Nah, di mana variabel filter ini dipakai untuk menyimpan kernel 3x3. Lalu untuk proses sharpening image-nya itu menggunakan library cv2.filter2d menggunakan gambar yang telah di Gaussian. Yang selanjutnya itu ada k-means. Nah, setelah dilakukan sharpening, citra diubah menjadi array 2 dimensi dan 3 warna, yaitu RGB. Lalu membuat nilai batasan untuk menghentikan proses dan akan diubah menjadi array 1 dimensi. Kemudian dimasukkan ke dalam variabel yang bernama res, lalu nilai dari variabel res akan diubah menjadi array 2 dimensi RGB. Nah, untuk programnya itu ada di atas. Kita menggunakan dua variabel, yaitu variabel k dan juga variabel attempt. Nah, di mana untuk variabel k ini digunakan untuk menentukan banyaknya jumlah warna yang akan di-clustering. Nah, lalu untuk yang attempts itu digunakan untuk batasan warna setelah di-clustering. Nah, untuk proses k-means-nya kita menggunakan library cv2.kmeans. Lalu setelah diproses, maka gambar hasilnya itu akan disimpan di variabel k-mean result. Nah, yang selanjutnya adalah proses ekstraksi ciri. Nah, di sini ada gambar. Yang sebelah kiri itu adalah gambar asli dari daging, dan yang sebelah kanan itu adalah gambar yang
setelah di blur, setelah di sharpening, dan juga setelah di clustering. Nah, karena di sini contohnya nilai K-nya itu sama dengan 3, berarti jumlah warnanya itu menjadi 3 cluster. Nah, setelah di clustering, maka sistem akan mendeteksi apakah kualitas daging itu sangat buruk, buruk, baik, ataupun sangat baik. Nah, untuk lebih jelasnya, demo aplikasi akan dipresentasikan oleh Muhammad Hafiz. Seperti yang dijelaskan oleh saudara Agil tadi, nah di sini eh, pertama-tama kita masukkan dulu nilai K. Setelah itu kita klik proses untuk memproses citranya. Maka akan muncul sebuah pop-up. Di bagian layar pertama akan ada original image yang tadi kita inputkan. Kemudian original image ini akan diproses dengan menggunakan metode Gauss dan citra akan ditampilkan di layar pertama. Pada layar kedua, setelah dihasilkan Gaussian image yang tadi, citra diproses kembali dengan menggunakan mode sharpening dan akan ditampilkan pada layar 2. Setelah kedua proses sudah direncanakan, maka si citra akan dicari nilai K-nya yang tadi kita inputkan pada awal tadi. Kemudian si citra akan ditampilkan pada layar kedua. Bagian layar awal, pada saat kita menginputkan nilai K, terdapat 3 label. Setelah semua metode diproses, maka label awal akan memunculkan nilai RGB dari si citranya. Kemudian stdef merupakan nilai hasil rata-rata dalam menghitung si nilai RGB-nya. Setelah itu, stdef ini juga berfungsi untuk mengkategorikan daging ini termasuk daging baik, buruk, atau sangat buruk. Dapat dilihat di label ketiga. Untuk percobaan kembali, kami menggunakan 2 gambar, yaitu gambar awal yang tadi dengan gambar yang sekarang. Untuk prosesnya itu sama dengan yang tadi, kita memasukkan nilai K, lalu kita proses, maka akan muncul pop-up kembali. Bedanya di sini hasil RGB dari main sudah diketahui dan dihitung rata-ratanya menjadi 41, yaitu 41 ini adalah kualitas daging yang sangat buruk. Oke. Mungkin itu sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.